berarti. Kau dengar. Dengar apa? Kalau Islam nggak punya Tuhan. Saya mau mendengar apa yang tertulis di kitab Wahyu, bukan mendengar econ ya. Saya bukan pengikut segitiga biru. Blender itu apa kalau Pak Malik tuh ngomong dulu satu. Ya, selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, amin. Sebentar. Siapa yang ini? Siapa moderatornya? Tendang dulu itu si Malik itu dulu. Enggak, sebentar. Kenapa saya ditendang? Enggak usah. Enggak. Si Econ ini kenapa kau membidat-bidatin orang kau Econ? Kenapa gitu? Iya, tunggu dulu, diam dulu kalian. Kenapa Econ? Tunggu Blender, ini kita lagi mau diskusi. Itu mah cuman masalah ini aja, perbedaan. Udah kau selalu kali Pak Malik, aku nggak bicara sama kau. Aku bicara sama Mungkin Bang Econ. Kenapa Icon kau sama bidat-bidatin? Bang Karen bisa diselesaikan. Nggak ada, kau diam dulu. Kenapa Econ? Kenapa gitu? Jangan, nggak boleh gitu kau membidat-bidatin, mensesat-sesatkan orang. Enggak aja kau. Jadi, sebentar Blender, saya mau menjelaskan ya biar Econ dia tidak sembarang mengatakan sesat. Karena saya punya dasar di dalam Alkitab, bukan tidak, dan ini sesuai dengan bimbingan Roh Kudus terhadap saya. Kalau Econ belum pernah kerasukan ya jangan dulu bidat-bidatkan. Ya, begini. Perjanjian lama Allahnya Esa, Tritunggal benar. Amin. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru Tritunggal luntur. Kenapa? Karena firman itu keluar dari dalam Elohim, menyatu, menunggal bersama Kristus Yesus. Tidak ada lagi Tritunggal di situ. Di dalam Wahyu 1 ayat 1, Wahyu 22 ayat 23 semua tertulis di dalam Yerusalem baru bahwa Allah itu tidak lagi Esa, tetapi firman itu sudah menunggal bersama Kristus. Kalau kau mengatakan bahwa di perjanjian baru masih ada Tritunggal, berarti kau menyangkal ketuhanan Kristus, menyangkal firman yang ada di dalam Kristus. Begitu Econ. Ya berarti kau antikris. Kan Yesus sudah bilang, jika kau menyangkal baik Bapa maupun anak, engkau adalah antikris Econ. Kau dengan orang-orang Yahudi sama. Karena Yesus mengatakan orang Yahudi bapaknya iblis. Jadi bapamu iblis Econ. Oke, titik. Saya tidak mau mengatakan kau sesat. Berpikir, jangan terbawa dengan penyesatan atau masih mabuk ini Econ ya. Ini kan Natal ini, biasanya GKI ini pesta mabuk ini kalau begini. Mabuk ya, pesta mabuk ya Econ ya. Lagi mabuk Iya. Econ. Ya mohon maaf, saya sudah 24 tahun di Papua tidak pernah mabuk. Ya merokok. sekarang saya Ya, lucu silakan, terhadap Anda punya statement, saya sudah lucu sekali. Gimana? Gimana Econ? Oke ya, saya punya jaringan kurang bagus, tapi saya akan jaringan saya kurang bagus. Oke. Sudah sadar kau? Ini kau masih ada sisa mabuk malam tidak ini? Ada bicara ini? Enggak. Soalnya orang-orang Protestan ini biasanya menerima tamu menyiapkan minuman-minuman keras. Bahwa perjanjian lama itu bisa Tritunggal lah segala macam, perjanjian baru begitu. Emangnya apa perbedaannya antara perjanjian? Perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada satu saja. Perjanjian lama Allah itu Esa. Perjanjian baru Allah itu tidak Esa lagi. Kenapa? Karena firman itu telah keluar dari dalam Elohim, menunggal bersama Kristus Yesus sampai detik ini. Kalau kau katakan dalam perjanjian baru apa Allah itu Esa, berarti kau sepakat bahwa Yesus itu zombie. Paham kau? Jadi candu kau mau mengatakan bahwa Yesus itu zombie, betul? Lari dia. Ya udah naik lagi dia. Mana dia itu? Masih mabuk. Kan mereka biasa Protestan begini ini mabuk. Halo. Naik lagi kau. Kau tak katakan tadi saya sesat. Halo. Ya. Halo. Kok Oke. masih mabuk kayaknya, mereka masih ada sisa-sisa mabuk ini, habis pesta mabuk semalam mungkin. Orang tuh gitu ya. Protestan tuh ya, mabuk ya, minum ya. Oh, kalau Protestan biasa begitu, pendetanya juga tukang mabuk, naik mimbar mabuk. Iya, cuman kayak gitu. Menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan mabuk, gimana? Mabuk juga umatnya ya. Bukan cuma mabuk, biasanya apa pendeta-pendeta Protestan masih pegang jimat juga naik mimbar. Karen, itu kenapa Anda berkesimpulan penyembah zombie itu? Gimana penjelasannya itu?
Penjelasannya karena mereka masih memegang Tritunggal. Kenapa? Tritunggal itu berarti mereka meyakini bahwa firman itu kembali kepada Elohim, manunggal satu, dan ditinggal Yesus menjadi zombie. Mereka menyembah Yesus zombie berarti. Ini Tritunggal begini, kalau Oneng lebih parah. Mereka menyangka bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus manunggal satu bersama Kristus. Ini lebih gila lagi nih Oneng-oneng ini. Kalau Oneng tidak ada dasar firman, tidak ada dasar di dalam Alkitab. Tapi kalau Tritunggal ada. Itu perjanjian lama. Itu Tuhan Yahudi, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Karen, kayak mana ya si zombie? Kalau Lugat Tambunan siapa, bagaimana itu Lugat Tambunan? Zombie. Kalau Lugat Tambunan buat kami dia nabi palsu. Tidak ada bedanya dengan Lucifer dia. Tidak ada di dalam kekristenan ajaran tentang nabi, ya. Yesus adalah penutupan nabi. Kalau ada orang Kristen ngaku nabi berarti nabi palsu atau nabi cabul. Karena Luga kemarin pernah diskusi dengan dokter akal sehat, ya. Kita pernah ada di room Muslim, dia ketemu langsung dengan dokter akal sehat dengan siapa nih, siapa namanya. Dia ternyata bukan cuma diskusi agama, Luga ini. Dia meminta sama ini akal sehat ini, dokter akal sehat untuk minta makan, minta bayarkan parkiran, dan ketiga dia meminta perempuan. Dia nanya ada perempuan wik-wik di kota ini enggak? Habis diskusi padahal ini. Jadi disimpulkan dengan keadaan seperti itu Luga ini ya nabi cabul. Tapi Luga itu dari karismatik dia katanya kan. Iya, memang di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa antikris itu akan muncul dari dalam, bukan dari luar. Maaf ya, dari dalam. Jadi antikris itu akan dari keluar itu akan muncul itu antikris itu dari dalam. Ini kayak Econ ini salah satunya. Dia penyembah Yesus zombie. Zombie ya. Iya, kan kalau dia Tritunggal berarti dia mengakui bahwa Yesus itu zombie. Iya. Apalagi membidat-bidatin, mensesat-sesatkan orang. Apalagi membidat-bidatkan, dia masih ada sisa mabuk semalam mungkin itu. Karena Protestan mereka suka pesta pora kalau malam. Tunjukkan dulu wujud Yesus zombie itu kayak mana, coba. Ya kalau Yesus tidak ada firman, tidak ada rohnya, berarti kan zombie. Iya. Kan kepercayaan Protestan dan Katolik Luga ini. Ya kalau berarti Tritunggal, berarti firman itu keluar nak balik lagi sama Yesus. Berarti selama ini Yesus jalan-jalan itu zombie kan, tidak punya roh. Waduh. Jadi yang di Bible itu, yang banyak di Bible itu kayak mana itu? Adanya situ Yesus, ada ininya. Jadi pemahaman orang Tritunggal itu salah, pemahaman orang Yahudi itu salah. Ya buat saya ya, karena tidak tertulis. Kalau di perjanjian lama saya aminkan Tritunggal. Kalau perjanjian baru nggak ada lagi Tritunggal. Kata siapa masih ada Tritunggal? Nggak ada. Karen, kan di Bible kan ada 3 konsep Bapa tuh. Tiga konsep Bapa. Jadi kalau menurut Karen, Bapa dinisbatkan kepada siapa ini? Bapa itu adalah Bapa Elohim. Kalau di dalam kepercayaan kita ya tapi Yahudi pasti tidak akan terima ini kalau saya bernarasi begini. Kenapa? Di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Segambar dan serupa dimaksud di situ memiliki tubuh, jiwa, roh. Jadi Bapa Elohim memiliki tubuh ilahi yang kita sebut Bapa Allah Bapa. Jiwanya itu adalah firman, rohnya Elohim itulah Roh Kudus, seperti itu. Jadi yang keluar dari dalam Elohim jiwanya atau firman menunggal bersama Kristus, berinkarnasi menjadi Yesus. Seperti itu kepercayaan kami. Itu yang Roh Kudus bimbing kepada kami. Ya Tritunggal dong kalau gitu Bang Karen. Iya, makanya saya bilang Tritunggal itu adalah perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru tidak ada lagi. Kenapa? Karena firman itu sudah keluar, menunggal bersama Kristus, bersama Yesus. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak mungkin kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa zombie kan? Di situ kan duduk di sebelah anak manusia di situ disebut anak manusia. Sibuk kalian tadi mana oten naik oten 3 lari kalian semuanya. Ini lagi si Yesus ini, Haji Yesus nih. Kalau Protestan biasanya mereka tidak akan terima kalau dikatakan Yesus utusan.
Ya, mereka pasti akan protes. Mereka akan protes mati-matian bahwa Yesus Tuhan. Kalau buat saya mereka ini dungu ya. Ya mereka mengatakan bahwa Yesus zombie adalah Tuhan. Karena mereka punya doktrin kan Tritunggal, berarti mereka percaya Yesus zombie adalah Tuhan. Kalau Wanes masih agak waras kalau begitu kan, karena mereka menganggap bahwa Yesus itu Bapa, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tapi tidak ada dasarnya sebenarnya Wanes. Keblinger juga seperti itu. Karismatik ini pembaruan ya. Kalau kita karismatik, ya pembaruan daripada kalau begini penjelasannya. Protestan itu mereka pembaruan dari Katolik karena Katolik mengajarkan kesesatan. Nah, kita pembaruan dari Protestan karena Protestan juga masih sesat. Iya. Tapi seperti inilah kan kalau kami di luar Kristen kan kami kan jaranglah mengetahui karismatik. Yang kami tahu kan semua denom tuh Kristen, itulah yang kami tahu. Kan begitu. Banyak kalau denom. Ya. Di luar Kristen kan begitu. Seperti Katolik, ya kami anggap Kristen juga kan gitu kan. Nah, contohlah misalnya Roma dari pula yang kami tahu Paus itu pemuka agama di Kristen. Dia bernarasi mengatakan LGBT membolehkan pernikahan perkawinan sama. Nah, kan sangat bahaya nih kan. Ya sebab begini blender ya. Jadi kalau Katolik itu Alkitabnya beda dengan kita Protestan atau karismatik ya, karena mereka lebih banyak ayatnya. Apa di Alkitabnya ada ajaran itu saya nggak tahu karena saya nggak pernah membuka Alkitab mereka. Karena di Alkitab mereka jangankan LGBT mungkin ya, ini menyembah kubur itu buat pergi ke kuburan orang tua dikasih sesajen mereka masih melakukan itu. Buat kami itu musyrik, itu nggak bisa. Nggak boleh. Mereka menginjili orang mati boleh. Di ajaran Katolik seperti itu bisa. Di ajaran kami nggak ada. Yang diinjili itu orang hidup. Orang mati sudah nggak ada hubungan. Nggak bisa dengar lagi seperti itu. Jadi kalaupun Katolik menghalalkan LGBT, sah-sah saja kan kita nggak seiman. Karena saya nggak pernah. LGBT. Ya kami kan nggak seiman. Iya, tapi kan itulah. Kalau memang nggak seiman menurut kalian, tapi kan kami di sini di luar Kristen ini kan jarang ada yang tahu karismatik, mana denomnya kan banyak, ya kan? Artinya kan tetap menganggap satu Tuhan ya, Tuhan Yesus kan begitu. Nah, itu keputusan yang sangat apa ya? Kami menganggap Kristen mengambil keputusan membolehkan LGBT kan bahaya gitu. Apakah dari kalian nggak ada tindakan? Nggak ada tindakan seperti itu? Kita nggak pernah memprotes Katolik. Kenapa? Karena Katolik itu sebenarnya bukan Yesus Tuhannya. Mereka lebih mentuhankan, mengkultuskan Bunda Maria ya. Jadi kami tidak terlalu penting. Kecuali mereka mengkultuskan Yesus ya. Kami mungkin akan berspeak, akan bersuara. Tapi mereka mengkultuskan Bunda Maria. Dan buat kami, kalau mereka mengkultuskan Bunda Maria ya, sama saja dengan saya mengkultuskan anak saya, kan begitu, atau mengkultuskan istri saya, apa bedanya? Istri saya loh lebih ini dari Bunda Maria ya. Istri saya nggak bisa disentuh kalau belum dinikah. Kalau Bunda Maria kan sudah disentuh sama suaminya walaupun belum menikah. Ya Yusuf ya. Iya, kan belum menikah tapi Yusuf sudah bawa ke sana kemari waktu dia bunting kan. Makanya dia dikatakan dia anak hasil zina. Iya, waktu mau melahirkan ya. Iya, kan sudah dipegang-pegang. Emang sudah dinikahi sama Yusuf kan belum? Kalau istri saya loh, istri saya kalau belum dinikahi enggak mau disentuh-sentuh, jangankan dicium, disentuh-sentuh enggak mau tangannya. Iya, dibawa ke penginapan pula dia penginapan ya. Iya, kan kalau saya seandainya seperti sepaham dengan Katolik mengagungkan Bunda Maria, wah, lebih mulia istri saya dong. Istri saya enggak mau disentuh kalau belum menikah. Ini Bunda Maria belum menikah sudah bunting, malah disentuh lagi sama Yusuf, dipegang-pegang tangannya kan? Nggak mungkin dia nggak pegang tangannya Yusuf itu. Mungkin lah orang dibawa penginapan. Penginapan ngapain lagi berdua, ya kan? Ya seperti itulah. Ya, jadi kalau bilang mau protes Katolik, buat saya sama saja dengan saya protes Hindu kalau protes Katolik. Ya biarlah mereka seperti itu, iman seperti itu mereka ya, ajaran mereka seperti itu ya sudah. Kan manusia ini free will ya, punya free will diberikan Tuhan untuk memilih. Kalau pilihan mereka seperti itu ya terserah. Setidaknya saya ajar anak istri saya, cucu saya enggak seperti Katolik mengajarkan itu saja. Iya. Jadi
Jadi memang ya terlalu inilah ya kayak keputusan gini kan. Seharusnya internal dari Kristen lah yang mengajukan kepada Paus itu untuk tidak boleh seperti itu gitu loh seharusnya. Karena kan nggak gini loh, anak-anak remaja zaman sekarang ketika dia membaca, wah ternyata boleh kan gitu kan. Namanya anak remaja kan. Begitu dia cinta sama jenis, nggak pandang lagi dia, oh ternyata diizinkan di agama gitu loh. Kan bahaya itu. Kita kan mikirkan 5 tahun 10 tahun ke depan anak keturunan kita. Sebenarnya begini Blender, kalau bilang Protestan kita karismatik protes ke Katolik sudah sering ya. Bahkan di Inggris sekarang yang perang itu bukan Islam dan Kristen, Protestan dengan Katolik sampai hari ini masih bunuh-bunuhan di Inggris itu ya. Cuma tidak pernah dipublikasikan ya. Di daerah Eropa itu seperti itu mereka. Yang mereka perangi itu Kristen dengan Katolik. Karena pemahaman mereka blend di saat Protestan protes, Katolik marah, nyerang Protestan begitu loh. Jadi kalau bilang kita tidak protes sebenarnya kami cara protesnya beda ya. Kalau kita karismatik apalagi kami hanya berdoa saja. Mohon belas kasih. Kami mengeluarkan suara tapi tidak lantang begitu loh. Tapi kami bawa di dalam doa biar mereka bertobat itu saja. Tapi kalau mereka tidak bertobat kan berarti ya mereka bukan domba. Berarti mereka keledai. Iya, tapi memang iya. Aku juga ada punya saudara karismatik. Mereka ya nggak pernah nyatu dengan Katolik. Nah, walaupun keluarga, ketika ada acara itu nggak pernah masuk itu. Boro-boro Katolik, Protestan saja kita tidak tidak sependapat. Karena buat mereka kita sesat. Bagi yang tadi itu yang kabur bilang saya sesat itu memang mereka suka menyesatkan kita karismatik. Tapi datang ditanya firman keluar dari Yesus, mereka tidak bisa jawab. Mereka blunder sendiri akhirnya. Mereka menyembah Yesus zombie. Kali menyesat-nyesatkan kan membidat-bidat dengan bujang inamnya itu kan orang tua kan. Ya seperti itulah kalau Protestan seperti Keluar bahasa Medan tuh. Iya, enggak. Karen, jadi kalau kitab kalian apa karismatik ini? karismatik tetap memakai Alkitab, tapi begini penjelasannya ya. Kita karismatik tidak mengkultuskan Alkitab Rini. Kenapa? Kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan isi kitab itu di saat kami membaca merenungkan, kami tidak menganggap itu firman Tuhan. Jadi kami akan menganggap firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya, kalau tidak. Jadi kalau kalian tanya berarti Alkitabmu itu firman Tuhan? Ya enggak. Kalau Roh Kudus menyingkapkan baru firman Tuhan. Kalau enggak ya pembungkus kacang. Bisa jadi tisu toilet. Jadi yang firman Roh Kudus apa? Ya kita karismatik percaya yang diturunkan Bapa Elohim itu adalah firman yang ada oleh Yesus Kristus itu, bukan Alkitab. Alkitab itu kan nanti sekarang, zaman Soekarno. Jadi apa? Ya, tidak, kita tidak. Alkitab itu hanya sama seperti kayak rambu-rambu lalu lintas begitu loh, bukan sentral kepercayaan kita, bukan. Kalau Katolik dengan itu lain. Jadi nggak ada berdasarkan apa-apa. Selamat pagi. Sorry, Oke, lanjut. Bagaimana Econ? Sudah dapat ayat firman keluar dari dalam Yesus jadi zombie sudah? Sorry, ini jaringan tadi ya. Iya. Lanjut. Nah itu saya mau tanya, di mana ayatnya firman keluar dari dalam Yesus menyatu dengan Elohim menjadi Tritunggal dan Yesus jadi zombie? Pastikan dulu yang bicara ini dengan saya ini manusia atau manusia. Oh katanya kau tadi katakan saya sesat. Sini saya tagih ke perkataanmu saya sesat itu loh. Kita harus pastikan dulu agama Anda itu agama apa? Saya karismatik, Kristen karismatik saya. Itu ya yang Kristen karismatik. Ya. Masih sudah sadar toh? Masih mabuk kan tidak ini Econ? Masih ada sisa-sisa malam. Itu apa? Pantekosta. Oh enggak tahu Kristen karismatik Econ? Nggak tahu Kristen karismatik tahu. Pantekosta. Oke, Pantekosta. Oke. Ya. Kalau Anda bicara harus pakai otak ya, jangan bicara asal-asal. Oh, saya nggak bicara asal-asal. Kan saya mau kau katakan sesat. Sekarang tak tanya di mana ayatnya. Firman itu keluar dari dalam Yesus kembali kepada Bapa menjadi Tritunggal dan Yesus zombie. Berarti selama ini kalian menyembah Yesus zombie begitu? Tidak apa-apa, Anda mau ejek-ejek. Iya, bukan mau ejek, saya mau tanya firman. Tadi kan kau katakan saya sesat. Iya.
Oh, masih Sudah mabuk ada. ini. Kita kan sudah Ya, bilang. mohon maaf ya saudara-saudara, ini kayaknya masih ada sisa malam mabuk ini. Mabuk Econ. Econ mabuk oh nih, masih mabuk. Mabuk. Dari suaranya saya bisa tahu dia mabuk, masih ada sisa mabuk ini. Econ. Enggak, memang gitu dia. Jadi kita Econ dalam gitu kok ngomong. Bang Econ tuh memang gitu Bang Karen. Diskusi Anda sudah mabuk tuh bagaimana? Itu suara dia. Memang begitu dia Bang Karen. Diskusi Kalau dia Anda ngomong tuh sudah kayak orang oleng gitu Bang. kita belum Dia. diskusi. Iya, maksudnya Econ ini masih ada sisa-sisa malam mabuk. Kak, minum apa? Cap tikus, bir, apa mensen atau apa ini? Atau jangan sampai minum comberan ini. Econ. Gak nyambung kok cakap Econ. Iya, kayak kita sedang serak-serak begitu ya. Econ. Jadi kalau Karen mengartikan Bapa tuh itu Allah sendiri gitu kan. Yesus sendiri. Econ menurut Econ apa Bapa itu? Saya moderator aja ini. Econ. Sama-sama ada 3 konsep Bapa itu. Gimana Econ? Wah, gimana ini Si jadi merah aja itu. jadi patuh, jadi Mabuk patuh dia. kan gimana nih patuh? Mabuk Econ. Jaringannya Econ. merah, jaringannya. Jaya Sentosa naik. Jaya Sentosa mau naik ya? Tunggu ya, sabar. Udah, aku turun aja. Siapa tuh? Oten. Oh ya udah aku turun aja. Aduh, Yo, hanya ini Biar unitarian, aja, Dodi. Beres ini aja. only, saksi Opa, Apen, Ortodok. Dari sekian Bang, itu. Bang Karen ini sama Luga ini, karismatik juga. Cuman bingung aku. Mereka nggak damai itu, nggak damai mereka itu. Kalau Perbedaan dengan duga karismatiknya apa gitu? Tolok ukur membedakan dengan duga tuh apa Karen? Kalau saya sama Luga satu bedanya ya, saya percaya di dalam Alkitab tertulis bahwa antikris akan muncul dari dalam gereja ya, dari dalam kekristenan. Ya buat saya Luga ini antikris. Kenapa? Karena di dalam Kristen tidak ada pengajaran nabi. Kalau Luga mengaku nabi berarti dia nabi palsu dan nabi cabul. Seperti itu. Tidak ada lagi kata lain. Ketemu lu, Bang Karen, katanya gitu, katanya udah ketemu katanya. Itu bagaimana itu? Bagaimana Dodi? Kan Luga ngomong bahwasanya dia udah ketemu sama Yesus katanya tuh. Kalau nggak salah kan Bang Karen udah pernah debat juga sama Luga. Ya kalau ada Luga, saya biasanya kalau ada Luga di room Muslim, saya naik, saya usir, dia pergi. Kalau dia lihat saya, dia kabur. Bang Luga, Bang Karen kalau nggak salah di Papua ya? Iya, saya di Papua. Di Iya. Papua. Lanjut. Econ, wah sinyalnya parah nih Econ nih. Econ lagi mabuk. Dia lagi cari di Google di mana firman keluar dari dalam Yesus kembali kepada Elohim. Dia tidak sadar sampai sekarang ternyata dia ada menyembah ini Yesus Yesus zombie. Jadi kalau apa simbolnya? Semiotikanya apa simbolnya? Untuk membedakan dengan yang lain. Simbolnya apa? Apa itu Turiman? Pertanyaannya. Ya, kan kalau yang lain kan ada simbol. Nah, simbolnya apa? Apakah salib atau gimana? Kami tidak ada simbol-simbolan ya. Simbol kami itu Roh Kudus. Kami berdoa pada Bapa, meminta semuanya kepada Bapa. Akhir doa kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Pembaptisan juga sama. Kami baptisnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terakhirnya kami sebut di dalam nama Yesus Kristus. 4 nama yang kami sebut. Di dalam doa juga seperti itu ya. Kalau Econ kan dia cuma Yesus ya. Dia Yesus zombie yang dia sembah. Lalu tempat ibadahnya di mana kalau karismatik itu? Mau tahu aja. Kalau karismatik ada gereja, tapi biasanya ya di lapangan juga biasa. Ya ndak ini juga harus monoton di gereja juga ndak ada gerejanya. Berarti kalau di gereja Yesus juga lah kan, Karen? Yesus, maksudnya Yesus juga bagaimana?
Ya, di gereja itu kan ada Yesus kan? Ya kami mempercayai Yesus itu ya seperti yang kau tulis di atas, apa di atas, bahwa Yesus itu utusan raganya. Yang kami tuhankan bukan raganya, yang kami tuhankan adalah isinya, yang adalah firman itu sendiri. Ya. Jadi kalau Econ dia mungkin menyembah raganya yang adalah zombie. Bang Karen, kalau Rusak sekali ini. Anda punya teologi itu paling rusak. Ya sekarang kau kasih bukti kan dari tadi saya tanya ayat Econ. Mana ayatnya firman itu keluar dari dalam Yesus, kembali kepada Bapa Elohim, menjadi Tritunggal kembali dan Yesus ditinggal sendiri menjadi kau bilang ada zombie. 4. Sekarang lebih hancur lagi kau bilang 4. 4, ya kalau di dalam doa kami apa di dalam baptisan 4. Di dalam ya inilah kalau akibatnya dibaptis cuma kepala rambutnya saja yang basah ya kayak begini. Kan tadi penjelasan saya kami kalau membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus tapi ditambah belakangnya dalam nama Yesus Kristus. Sudah paham Econ? Jadi kami selalu mengikuti apa yang Yesus katakan, jika kamu tidak mengaku baik Bapa maupun anak, engkau adalah antikris. Jadi kalau kau cuma mengaku Bapa, tidak mengaku anak, ya kau antikris Econ. Atau kau mungkin mengaku Bapa tapi kau anggap Yesus zombie, kau antikris juga Econ. Ya. Karena di saat kau katakan bahwa doktrinmu Tritunggal, dengan kata lain kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah zombie. Maaf ya. Kau mengatakan Yesus zombie di saat kau percaya dengan doktrin Tritunggal. Karena perjanjian lama, amin, yes. Yesus Allah itu Esa, Tritunggal. Tetapi di perjanjian baru tidak ada lagi Esa. Kenapa? Karena firman itu telah keluar, menunggal bersama Yesus Kristus. Dan setelah Yesus mati dan bangkit, tidak ada lagi firman itu keluar dari dalam Yesus. Jadi tidak ada lagi Tritunggal. Tritunggal situ sudah nggak ada. Baca kitab Wahyu, makanya bacalah kitab Wahyu bro. Jangan cuma mabuk buka baca Matius Markus. Udah kalau diskusi saja, tidak usah. Ya, kau tadi menyesatkan saya. Di saat saya tanya ayat firman keluar dari dalam Yesus kembali kepada Elohim, kau tidak bisa kasih keluar ayat. Sampai kiamat juga tidak akan dapat ayat kau. Firman keluar dari dalam Yesus masuk ke Elohim. Jadi siapa yang bilang Anda begitu? Anda itu makanya saya bilang sesat karena tadi kau katakan ilmunya saya sesat. Anda bicara Tadi juga sudah hancur-hancur. Hancur-hancur apanya? Hancur Jadi apanya? Anda sedang bicara ini, kita sedang menyelidiki Anda. Itu saja sudah tahu. Menyelidiki saya, silakan diselidiki saya. Menyelidiki saya. Selidiki itu Alkitabmu. Ngapain kau selidiki saya? Saya juga menyelidiki Alkitab. Saya bicara sesuai dengan ayat Alkitab juga, Econ. Mau bahas ayat apa kau? Halo, selamat pagi. Ya, silakan. Oh, Dari pagi Buster. omongan Anda saja, kami tidak bisa mengerti. Selamat pagi. Booster apa nih booster? Ini saya mau tanya Econ siapa sih Karen itu? Ya, silakan Buster. Itu karismatik itu dari mana, Bos? Apanya itu? Awal mula agama karismatik Sebentar dulu. Buster dari mana? Dari mana, Booster? Apa agamamu? Buster agama apa dulu? Halo. Perkenalkan diri lah Buster. Katolik. Katolik. Booster. Protestan, oh Coba sama si seperti Karen dulu kutanya, agama karismatik itu dari mana ya? dari Roh Kudus. Nah, booster apa dulu Protestan? Gimana Buster? Agama karismatik itu berasal dari mana? Dari Roh Kudus ya? Dari Roh Kudus ya, Buster. Dari Roh Kudus sih orang mana Roh Kudus itu? Roh Kudus orang ini Yerusalem baru. Oh, Yerusalem baru. Iya. Masih ada di peta dunia sekarang itu? Ada di kitab Wahyu, baca kitab Wahyu. Kalau kau tidak mau baca kitab Wahyu, bakar. Ada nggak di kitaimu? Kitab Wahyu dibakar atau dibuang? Ada nggak? Apanya? Ada nggak di peta dunia? Di peta dunia tidak ada baru. Yerusalem baru. Di peta dunia nggak ada Yerusalem baru, Buster. Bagaimana Adanya di kamu kitab Wahyu. bisa mengatakan karismatik agama sementara kamu datang dari alam yang nggak jelas?
Kan saya sudah bilang Paham dari nggak Roh agama Kudus. itu apa? Nah ini mabuk lagi nih. Ya, Paham nggak mungkin agama itu apa? agama saya enggak beragama, saya pengikut Kristus. Saya Pengikut enggak Kristus yang mana yang yang kamu maksud? Yesus Kristus. Sementara agama karismatik itu saya tahu itu berasal dari Katolik. Katolik lah yang kalau menulis boleh, Alkitab Bang, itu. aku sarankan kalau boleh gini ya Bang, Abang Karen, Bang Booster, kalau boleh, ini saran ya, kalau boleh adu argumentasi pakai data Bang. Jadi kami yang non Muslim, kami yang non Kristen ini teredukasi, minimal aku bisa catat-catat nih Bang. Kalau adu-adu otot kayak gini, aduh. Iya, betul tuh Bang. Bukan, aku nanya karena dia mencoba mengatakan bahwa agama dia itu dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Tentunya. Kudus. Oke Bang, bentar. Ya, Oke, nanti kita lihat, ketika kita lihat Bang Karen bisa bawakan data, nanti Bang Booster bisa hantam pakai data yang lain gitu Bang. Jadi aku catat-catat juga nih Bang. iya. Gitu, oke. Lanjut Bang. Woi Karen, saya mau kasih tahu ke Anda ya Karen. Ya silakan Econ. Oke, jadi namanya Kristen, kekristenan itu tidak terlepas daripada para rasul, turun temurun sampai sekarang. Sekarang saya bilang dari Roh Kudus itu jalan alur jalannya itu bagaimana coba kau tuh? Kisah para rasul dipenuhi Roh Kudus. Kau dipenuhi Roh Kudus enggak seperti karismatik? Masalahnya kamu itu mengambil kitabnya orang Katolik tetapi kamu membantah Katolik. Gimana pikiranmu itu? Gimana? Kamu mencoba mengikuti kitabnya Katolik yang kau buat itu para rasul itu orang-orang Katolik yang nulis itu. Oh, kau kasih ayat di saya di mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes kisah para rasul agama Katolik. Ayo. Ah, enak ini. Bapak-bapak gereja lah yang Buster, jangan bohong kau tadi katakan jadi mereka jangan kau bilang. Kasih 12 murid kamu agama Katolik. Jangan mutar-mutar kau Buster. Kasih saya apa ayat di mana ke-12 rasul dan Paulus agama Katolik. Ayo. Nanti kau bilang pula lagi. Aduh, Buster, jangan mutar-mutar. Saya enggak suruh kau khotbah di sini. Kasih ayatnya di mana? Otakmu Jangan dulu. kasih ayatnya di mana kau katakan tadi Katolik mereka. Ayo. Saya nuntut kau di mana ayatnya? Itu bapak-bapak gereja itu katanya kan bapak-bapak uskup pertama bapak-bapak gereja itu. siapa? Iya, saya tanya. Tadi kau katakan rasul-rasul. Kau sebut rasul-rasul Yang bukan bapak gereja tadi. Yang tahun 325 itu para uskup yang nulis itu loh. Buster. Katolik itu. Yang Bukan saya tanya karismatik. tadi kau bernarasi rasul-rasul itu Katolik. Tak tanya di mana ayatnya Makanya rasul. saya tanya kamu itu karismatik itu agama dari mana? Saya sudah katakan Dari Roh karismatik Kudus. itu Roh Kudus. Kau mau apa? Dari mana apanya? Dari mana Roh Kudus? Protestan aja kalau Protestan itu dari Martin Pak Luther. Booster coba diam dulu, ini room ya. Pak Booster, siapa yang dimaksud Roh Kudus Pak Karen? Coba Pak Booster sama Econ dengerin dulu. Saya coba fasilitasi moderator ya. Pak Karen, yang dimaksud Roh Kudus siapa Pak Karen? Roh Kudus adalah roh Bapa Elohim itu sendiri. Kudus Roh Kudus itu adalah rohnya Allah Abraham, rohnya Allah Ishak, rohnya Allah Yakub, Allah Israel. Ya silakan Buster. Masalahnya sekarang Alkitab itu kok kau ambil lagi? Soalnya itu Kau tadi Buster bukan tulisan Roh Kudus loh. adalah Katolik. Kasih saya satu ayat 12 murid Yesus dan Nanti Paulus kau adalah salah Katolik. kau bilang pula Alkitab itu turun dari langit. Loh, Jangan heran kau aku. bicara begitu. Kau tadi membawa narasi tentang rasul, bukan bapak gereja. Jangan kau lompat ke bapak gereja. Itu tulisan apa? Alkitab itu tulisan manusia. Biar tahu kau. Jangan kau bilang tulisan Roh Kudus lagi. Satu-satu Klen. Iya, Jangan dua-dua Klen bareng si Oke, Karen. sekarang saya tanya, Alkitab ditulis dengan tangan siapa? Pak Econ, Roh Kudus apa Roh Kudus menurut Pak Econ? Itu ada di dalam minuman, di dalam botol itu Roh Kudus. Pak Booster Karen diam dulu biar Pak Econ jelas. Sekarang Pak Econ, begini, Roh Kudus siapa menurut Pak Econ? Oke. Sekarang begini. Gawat ini, Itu kan sudah jelas. Kita tanya sekarang Karen, dia bilang perjanjian lama saja, Tritunggal. Sekarang dia pergi ungkit-ungkit Abraham, itu maksudnya apa? Anda kan percayakan perjanjian baru saja. Ayo, silakan jawab.
Gimana Econ, tanya pertanyaannya. Econ, pertanyaannya gimana? Con, nggak jelas itu suaramu. Itu nggak jelas itu. Gawat kalian itu, aduh. Buster, kalau kau mau bernarasi para rasul, 12 murid dan Paulus, kau nanti jadi blunder, kau nanti jadi oong. Ya. Di dalam Alkitab Matius, Yang gobloknya itu tidak ada 12 rasul di kitab para rasul, mereka Katolik. Di mana mereka Katolik? Ya di mana mereka Katolik? bukan 12 rasul loh, jangan salah Kau kamu. tadi yang kau tadi Tidak yang sebut pernah pertama rasul rasul loh. 12 itu menulis Alkitab, jangan salah kau. Jangan salah kau tulang, aduh tulang keras ini. Otakmu juga keras kayak tulangmu. Gimana sih? Ini anu beda Roh Kudusnya nih, perbedaan konsep Roh Kudus nih. Kata Itu ini Pak Karet Mana kita? Padahal Buster di bawah ada yang komentar itu Roh Kudus itu katanya ada di Jawa Tengah itu. teman apa saudara-saudara Islam pula di sini kau ngomong seperti itu. Aduh, aku moderator aja. nanti kau bilang pula lagi Alkitab turun dari langit. Gimana sih kamu? Jadi Ya, benang coba merahnya silakan, mana Bu. Roh Kudus. Coba Jadi, silakan Buster tunjukkan ayat di mana 12 rasul dan Paulus agamanya Katolik. Kan kau tadi yang bernarasi. Saya kejar kau itu teruslah. Oke, lu gak. Ini kayaknya kau muridnya juga ini. Kalian Con, Booster, kalian tak kemana-mana diskusinya yang satu aja lah. Selesaikan dulu satu, baru lari ke yang satu. Kalian berdua Iya, itu maksud saya, Mbak. Iya. Pak Econ, Karismatik itu berasal dari mana? Itu makanya tadi. Iya. Tadi Dengarkan si dulu, Karen Kak. nanya, Ini di mana Karen ada bilang, kitabnya yang kau bilang tadi, di mana ada ininya? Kau tunjukkan ayatnya di mana, Booster? apanya? Pusing kami kalian. Apanya? Pusing kami. 12 rasul itu tidak menulis kitab loh. Itu tulisan para bapak gereja itu 325 itu. Gimana sih? Roh Kudus ini beda Pak Bus. Ayatnya mana yang menganggap Roh Kudus seperti yang dinyatakan oleh Karen. Begitu maksudnya supaya satu-satu. Ini kan dua konsep nih. Makanya saya tidak pernah kenal dengan yang dimaksud Roh Kudus, yang dimaksud Karen itu nggak pernah kenal loh. Ya bagaimana kau mau kenal kalau kau mabuk terus tulang? Ya enggak kenal lah Roh Kudus enggak mau Anggaplah dan saya kau mabuk. Maka tunjukkan dulu asal mula agama karismatik itu dari mana. Asal karismatik itu, kepercayaan karismatik itu dari Roh Kudus. Kami kultus Roh Kudus, bukan kultus Alkitab. Dari mana Roh Kudus? Dari mana Roh Kudus punya dan- agama? Kamu otakmu itu gimana sih? Roh Kudus punya agama. Ini Kristen Protestan seperti ini, mereka nggak mengerti tentang Roh Kudus. Jadi mereka pikir Roh Kudus itu kayak makanan Tahu atau dulu kutanya minuman ini. karismatik itu dari mana? Udah itu Dari Roh Kudus itu, agama. Roh Kudus Buster, punya Buster. agama. Kamu itu Roh Kudus masih sadarnya itu, kamu itu. Buster, itu Roh Kudus itu merek minuman. Nanti kau beli di penjual minuman itu pasti ada itu. Punya agama dia. Ah? Tidak ada, dia merek minuman. Punya agama dia. Nggak ada agama itu Roh Kudus. Dia merek minuman itu Buster. Kau pergi ke toko minuman, pasti akan ada itu. Tadi kau kutanya agama dari mana itu karismatik, kau bilang dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu punya agama, namanya agamanya karismatik. Terus di Indonesia disebut apa? Nah inilah kultus agama ini. Pak Karen, coba Pak Karen, maksudnya Pak Booster tuh begini Pak Karen, asal usul Roh Kudus itu dari mana Pak Karen? Coba Oke, saya jawab ya Buster ya, jangan kau nyolot dulu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Bapa Allah Bapa ya. Jadi Roh Kudus itu bukan merek minuman atau nama kota, bukan ya, Buster. Kau baca Alkitab lah, jangan kau banyak minum terus ya, supaya kau tahu itu siapa Roh Kudus.
Yang kau pikir Roh Masih Kudus itu ingat nggak? merek minuman atau kota ya atau agama? Masih Bukan. ingat nggak apa pertanyaanku tadi? Iya, sudah masih ingat, Buster. Agama karismatik itu dari mana? Dan Roh Kudus. Udah dijelaskan. Dari Roh Kudus. Artinya Roh kamu Kudus mengklaim bahwa Roh Kudus itu beragama, kan gitu? Tidak ada Roh Kudus beragama, tidak ada. Yesus saja tidak ajar beragama, apalagi Roh Kudus. Jadi maksudmu gimana ya tadi? Kau salahkan kau salahkan kau mau mengerti, Protestan. Buster, kau harus saya baptis Jadi selama kutanya 15 kau menit agama sampai 30 karismatik menit. itu dari baru mana? Kau akan mengerti. Kalau kau cuma dipercik kepalamu yang basah, nah cuma rambutmu saja yang mengerti Roh Kudus, otakmu enggak nyampe. Itu sama aja kamu. Kau terima warisan dari orang tuamu, tapi kau bilang itu kamu sendiri yang nyari. Seperti itu loh. Kamu sendiri mengatakan bahwa Alkitablah pedomanmu, tetapi nggak tahu kau Alkitab itu ditulis oleh para uskup tahun 325. Nah, begini, Buster. Jadi Uskup itu siapa? Katolik. Karismatik itu mengkultuskan Roh Kudus, bukan mengkultuskan Alkitab. Buat kami Alkitab itu bukan sesuatu yang wow begitu. Buat kami sesuatu yang wow itu adalah Roh Kudus. Kalau Alkitab tidak bisa kau kultuskan, berarti kau tidak punya pedoman apa-apa. Tidak punya pedoman apa-apa. Roh Kudus pedoman saya, bukan Alkitab. Sekarang saya tanya Bagaimana begini, Roh Buster. Kudus akan mengajar Sebentar, kamu? Gitu loh. sebentar saya tanya Buster. Buster. Aduh. Pak Karen tadi waktu mempresentasikan Roh Kudus kan mengambil kitab Wahyu. Gimana pandangan Buster gitu loh. Aduh. Ini gila kayaknya ini, aduh. Pemikiran-pemikiran luar biasa menurut saya tuh. Jadi udah di luar kesadaran. Ya memang buat kalian seperti itu.